Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisya Mutiadianti dari kelas 10 BDP 1 nomor absen 25. Saya di sini akan mempresentasikan tentang badan usaha. Yang pertama ada badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan adalah badan usaha yang banyak digunakan di Indonesia, khususnya pengusaha kecil dan beberapa pengusaha menengah. Di dalam badan usaha perseorangan ini, yang menjadi pengusaha hanya satu orang. Nah, dengan demikian, modal usaha tersebut hanya dimiliki satu orang pula. Adapun kelebihan dan kekurangan dari badan usaha perseorangan. Yang pertama, kelebihan badan usaha perseorangan, yaitu satu, usaha perseorangan tidak dikenakan pajak perusahaan seperti PT atau firma. Yang kedua, pemilik usaha termasuk dalam bagian manajemen, sehingga pengelolaan internalnya tidak begitu rumit dan pemilik pun bisa dengan mudah dalam melakukan pemantauan. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan dalam hal manajemen cenderung rendah karena pemilik bisnis memiliki tugas sebagai karyawan bisnis itu sendiri. Nah, yang keempat, tidak memerlukan proses administrasi hukum yang rumit seperti ke notaris hukum dan lain-lain. Yang kedua, ada kekurangan dari badan usaha perseorangan, yaitu pertama, pemilik bisnis memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Yang kedua, sumber modalnya terbatas. Yang ketiga, manajemen atau pengelolaannya menjadi terganggu. Nah, yang keempat, kurang terjaminnya kelangsungan usaha. Nah, yang kedua ada badan usaha firma. Firma adalah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata, tidak terbatas pada setiap pemiliknya. Badan usaha firma ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu ada kelebihan firma, yaitu yang pertama sistem pengelolaan profesional, yang kedua kemampuan manajemen lebih besar, yang ketiga pemilihan pemimpin berdasarkan keahlian, yang keempat kemampuan pembentukan modal lebih besar, yang kelima keputusan berdasarkan seluruh anggota, yang keenam pembagian keuntungan berdasarkan modal yang disetor, yang ketujuh kemudahan mendapatkan pinjaman modal. Nah, yang kedua ada kekurangan badan usaha firma, yaitu pertama, tidak ada pemisahan kekayaan pribadi. Yang kedua, tanggung jawab kepemilikan tak terbatas. Yang ketiga, rentan terjadi perselisihan. Yang keempat, timbul konflik kepentingan. Yang kelima, kelangsungan firma tidak terjamin. Nah, yang selanjutnya ini ada CV. CV atau Persekutuan Komanditer adalah bentuk badan usaha yang di dalamnya terdapat sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, CV ini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ada kelebihan dari CV, yaitu pertama dalam proses pendiriannya tergolong mudah. Yang kedua, bentuk usaha CV atau persekutuan komanditer umumnya lebih mudah dalam mendapatkan modal perbankan karena lebih dipercaya. Yang ketiga, modal yang terkumpul nilainya lebih besar. Yang keempat, sebagai tempat menanam modal, CV atau persekutuan merupakan pilihan yang cenderung lebih baik. Yang kelima, manajemen dapat terdispersi. Nah, yang keenam, kebutuhan modal dapat lebih mudah untuk dipenuhi. Yang ketujuh, kemampuan manajemennya lebih besar. Yang kedelapan, resiko dalam pendirian perusahaan ditanggung bersama-sama oleh seluruh sekutu. Nah, yang kedua ini ada kekurangan dari CV. Yang pertama itu mudah terjadi konflik antara para sekutu yang terdapat di dalam CV. Nah, yang kedua, sebagian sekutu yaitu sekutu aktif atau sekutu komplementer memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibanding sekutu lainnya, yaitu sekutu pasif atau sekutu komanditer. Yang ketiga, kekuasaan dan pengawasannya bersifat kompleks. Yang keempat, apabila terjadi rugi atau perusahaan terbebani oleh hutang, maka semua sekutu bertanggung jawab secara bersama-sama. Yang keempat, modal-modal yang telah disetor kepada perusahaan sangat susah untuk ditarik kembali. Yang keempat ada PT, Perseroan Terbatas, atau biasa disebut dengan PT, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Dalam PT ini terdapat juga kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ada kelebihan dari PT, yaitu 1.
pemisahan harta pribadi dan harta perusahaan. Yang kedua, sistem kepemilikannya jelas. Yang ketiga, kepemilikan saham mudah dialihkan. Yang keempat, kemudahan pendanaan. Yang kelima, kelangsungan PT terjamin. Yang keenam, model PT dikelola secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, ekspansi bisnis lebih mudah. Yang kedelapan, meningkatkan citra perusahaan. Yang kedua ini ada kekurangan dari PT, yaitu pertama, proses yang rumit. Yang kedua, membutuhkan dana yang besar. Yang ketiga, pembubaran PT yang rumit. Yang kelima ada koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Dalam koperasi terdapat juga kelebihan maupun kekurangannya. Yang pertama, kelebihan dari koperasi, yaitu satu, sebagai gerakan ekonomi kerakyatan, persyaratan pendirian koperasi relatif mudah. Yang kedua, usaha koperasi tidak hanya diperuntukkan kepada anggotanya saja, tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, usaha dijalankan berdasarkan atas asas kekeluargaan sehingga memiliki ikatan kerjasama yang kuat. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan anggota dengan tetap memperhatikan aspek sosial. Yang kelima, pembagian sisa hasil usaha tidak hanya ditentukan berdasarkan modal, melainkan tingkat partisipasi atau jasa usaha dari anggotanya. Yang kedua, ada kekurangan dari koperasi. Yang pertama yaitu keterbatasan modal membuat koperasi tidak bisa berkembang secara pesat. Yang kedua, kurangnya perhatian terhadap aspek keuntungan menyebabkan koperasi kurang diminati. Yang ketiga, sifat keanggotaan yang sukarela menyebabkan manajemen koperasi tidak efektif. Yang keempat, koperasi cenderung bersifat eksklusif jika dibandingkan badan usaha lainnya. Yang keenam, ada perjan. Perjan atau perusahaan jawatan merupakan salah satu badan usaha milik negara di mana seluruh atau sebagian modalnya berasal dari pemerintah. Dalam perjan ini terdapat kelebihan maupun kekurangannya. Yang pertama ada kelebihan perjan, yaitu satu, menangani bidang-bidang usaha penting yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua, tujuan utamanya adalah memberikan layanan kepada masyarakat. Yang ketiga, seluruh modalnya adalah milik negara. Yang kedua, ada kekurangan perjan, yaitu pertama, sering terjadi pemborosan atau inefisiensi karena tidak adanya perusahaan saingan. Yang kedua, tingkat produktivitasnya kurang karena status pegawainya adalah pegawai negeri sipil. Yang pada umumnya, pegawai negeri sipil ini kurang produktif karena dalam menghargai karyawan lebih mementingkan unsur senioritas dan masa kerja dibanding unsur profesionalisme karyawan. Yang selanjutnya sering menjadi alat politik kelompok tertentu, sehingga perjan menjadi sapi perahan atau diperas untuk kepentingan kelompok tersebut. Nah, yang terakhir, jika perjan rugi, berarti negara yang dirugikan. Yang ketujuh ada Perum. Perum adalah kepanjangan dari perusahaan umum yang mana perusahaan negara yang seluruh modalnya diperoleh dari negara. Perum ini memiliki kelebihan dan kekurangannya juga. Yang pertama ada kelebihan dari Perum, yaitu satu, menangani bidang-bidang bisnis yang penting sehingga mereka tidak dikendalikan oleh sektor swasta. Yang kedua, bertujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat sambil mencari keuntungan. Yang ketiga, seluruh modal dimiliki oleh pemerintah, sehingga pengawasan dan pengendalian kinerja lebih mudah dilakukan. Yang kedua ini ada kekurangan dari Perum, yaitu satu, masih ada pemborosan dalam penggunaan modal karena tidak ada persaingan di pasar mereka. Yang kedua, tingkat produktivitas karyawan masih di bawah perseroan terbatas atau PT. Yang ketiga, tidak semua orang dapat bekerja di perusahaan umum, sehingga peran mereka dalam mengatasi pengangguran yang buruk masih kurang. Yang terakhir ada Persero. Persero adalah badan usaha milik negara yang berbentuk perseorangan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau sedikitnya 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Dalam Persero ini memiliki kelebihan maupun kekurangannya juga. Yang pertama ada kelebihan dari Persero, yaitu satu, setiap pemilik saham berhak mendapatkan laba perusahaan. Yang kedua, terdapat jaminan rahasia badan usaha.
Yang ketiga, bentuk pengelolaan yang sederhana akan mampu memudahkan pemilik dalam mengambil keputusan secara cepat. Yang keempat, setiap pemilik memiliki tanggung jawab pada seluruh kekayaan perusahaan sehingga hal tersebut bisa dijadikan sebagai agunan. Yang kedua, ada kekurangan persero, yaitu pertama, perkembangan usaha akan sangat kecil terlebih lagi jika pemiliknya kurang memiliki kemampuan yang mendukung. Yang kedua, jaminan kelangsungan usaha menjadi kurang diandalkan bila pihak pemiliknya meninggal. Yang ketiga, kredit yang diberikan akan kurang maksimal untuk mengembangkan perusahaan. Yang keempat, pembagian laba ada setiap anggota masing-masing akan mewakili penghasilan lalu akan dikenakan pajak. Yang kelima, setiap anggota dari perusahaan persero tidak diperkenankan untuk membayar upahnya sendiri. Yang keenam, bagian anggota memiliki wewenang mengelola bottom line persero yang dianggap sebagai pendapatan yang diterima. Segitu saja presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.